Raja mulia, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita sorga berdamai, lahir Raja mulia. Wah sahabat yang baik, puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu dari Vokal Group Anak Muda HKBP Sutoyo. Gimana nih kabar kalian semua nih saat ini? Wah, puji Tuhan baik ya. Ini wajah sukacita Wajah Natal. sukacita Natal Wah. ini semuanya ya. Iya. Wah, jadi nggak sabaran ya. Kita mau ngobrol Iya. lebih lanjut tentang tema kita hari ini. Ayo kita lihat tayangan berikut. Sahabat yang baik, ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Tuhan, yaitu malam Natal. Pada momen ini, kita memahami bahwa Yesus Kristus lahir sebagai terang dan membawa sukacita bagi kita dan dunia. Saat malam Natal, Tuhan memberikan tanda melalui sebuah bintang bercahaya dan kemudian lahir di dunia ini. Karena itu, sahabat, mari renungkan bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi satu-satunya pengharapan yang dapat menyelamatkan manusia dari gelap, karena Ialah terangnya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih spesial Malam Natal menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Tuhan datang sebagai terang. Nah sahabat yang baik, biarlah di malam menjelang Natal ini kita mau mendengar firman Tuhan yang akan membuat kita diingatkan betapa momen Natal ini menjadi momen yang penting. Mari kita berdoa, siapkan hati kita supaya firman ini menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Engkau datang menjadi terang bagi kami. Dan biarlah setiap firman, kebenaran yang kami terima mengingatkan kami, bahkan mengubah kehidupan kami. Untuk kami bersyukur bagaimana anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami dan siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Ya, puji Tuhan ya, semuanya baik ya. Nih, senang sekali nih kita dengan kehadiran teman-teman semua di sini ya. Dari NHKBP Sutoyo Ya, gitu kaum ya. muda. Kaum muda gitu ya. HKBP Sutoyo ya. Ini luar biasa nih. Pasti nih sahabat yang baik yang ada di rumah ya, yang menyaksikan ini pasti akan diberkati ya. Iya. Amin ya. Iya betul sekali ya, bersukacita merayakan kelahiran Yesus. Nah ini kira-kira gimana nih menurut kalian semua nih ya, kalau kalian merayakan perayaan Natal ini, merayakan Natal ini gimana nih? Boleh cerita nggak? Boleh. Sejauh ini semua orang akan merayakan sukacita Natal. Amin. Bulan 12 itu adalah bulan-bulan yang sangat penuh dengan hikmat, di mana setiap umat Kristiani akan merayakan betapa hebatnya
karya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Sejauh ini kita muda-mudi, kebetulan kita semuanya The Gretas adalah muda-mudi HKBP Sutoyo. Kita punya kesibukan dan sangat excited. Di bulan 12 ini kita akan merayakan Natal seperti biasa di pertengahan bulan 12. Yang pasti kita itu sibuk dengan latihan, Latihan iya, ya. biasa Wah. gitu ya. latihan paduan suara, liturgi dan lain-lain. Banyak Iya. pokoknya. Pasti pada semangat ya. Semangat Semangat dong. ya emangnya nih. Berbagi ya. sukacita Biasanya selalu. Desember masih lama, kita Juli, Agustus tuh udah berasa Pak. Dari sejak Juli. Pembentukan, pengurusnya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Wow. Nah, Udah. apa nih yang paling ditunggu-tunggu ketika Natal? Apa nih biasanya yang paling ditunggu-tunggu? Aduh, kalau udah Natal nih gak sabar nih gitu. Mungkin Kang Anggen boleh lebih dulu. Kalau yang ditunggu-tunggu sebenarnya banyak ya, karena Iya. memang kayak kata Evri tadi, ini momen paling kita tunggu-tunggu. Terutama kalau saya sih, yang paling saya tunggu adalah kumpul dengan keluarga. iya, Kebetulan betul, saya betul. pribadi kan merantau Oh. dari Medan, dari Sumatera Utara. Iya. Nah, jadi orang tua juga masih di sana. Nah, setiap Desember atau tahun baru kita kumpul keluarga. Wah, Gitu. Itu yang paling saya tunggu-tunggu sih. Itu yang yang pasti ditunggu-tunggu ya. teman-teman juga ya. Wah, senang sekali. Teman-teman juga ya Iya, ditunggu-tunggu itu ya. Karena kita sebagian besar memang perantau. Iya, iya, iya. Merantau ya. Pasti kangen sama Pasti keluarga ya. kangen. Pasti, Nah. pasti kangen. Nah, jadi- Ketemunya cuma setahun sekali. Setahun sekali. Nah, juga mau tanya nih, apa momen Natal yang paling berkesan bagi kalian? Ya, kalau dijawab siapa deh yang menjawab? Ya, silakan. Mungkin kalau di gereja kita akan pelayanan. Pelayan. Kita akan menampilkan yang terbaik untuk Tuhan lewat suara kita. Jadi berkat ya. Iya, menjadi berkat di tengah-tengah jemaat juga, menjadi saluran kasih lewat suara dan juga persiapan kita jauh-jauh. Iya. Wow, luar biasa Jadi ya. malah semangat ya. Iya betul. Karena memang setiap Natal kita momennya itu kadang kita ke panti, Oh, gitu-gitu. bagus sekali. Ada rangkaian Iya, iya. acara seperti itu. Ada kepedulian lah gitu Betul. ya. Kadang ke rehabilitasi Iya. narkoba dan lain-lain. Iya, iya. Itu yang paling kita kangenin sih. Wah, dikangenin gitu ya. Momen itu. Ada nggak nih kesaksian-kesaksian mujizat Natal yang terjadi dalam hidup kalian ya? Apa nih ya? Banyak pastinya. Waktu lagi Natal, Banyak ya. bisa ngalamin mujizat ini nih gitu. Iya. Kalau saya pribadi mungkin mewakili teman-teman Iya. yang lain juga, tahun 2017 COVID ya. Oh, COVID, iya. Kita 19 sampai 2020. dia, Pak, ya. Kita merasakan betapa mengerikannya COVID yang berdampak dari skala kehidupan kita, terutama finansial dan juga kehidupan Iya, kebiasaan kita aktivitas. Saya pribadi saya mengalami betapa mukjizat Tuhan itu bekerja dalam hidup saya karena saya harus berjuang cari kerja. Betapa sulitnya mencari pekerjaan, betapa sulitnya harus berjuang dan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Tapi Tuhan cukupkan. Sampai sedetik ini Tuhan sangat begitu luar biasa atas setiap segala karyanya. Iya, iya. Nah, kalau saya bilang. Itu Coba deh, mujizat. Kang Gen. Itu mujizat. Itu mujizat. loh. Mujizat. Kalau saya pribadi, saya 3 kali kena COVID. Oh, 3 iya. kali. 3 kali. Dan saya masih ada di sini. Wah, Wah, luar luar biasa. biasa nih. Luar biasa itu mujizat Iya, itu ya. betul. Amin. Iya. Wah, senang sekali dengarnya nih ya. Nah, kalau sekarang ini ada nggak ya pesan untuk sahabat-sahabat yang baik nih ya, yang menyaksikan ini di momen Natal ini, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada Ya silakan sampaikan ya. kepada para sahabat yang baik? Iya. Oh, boleh. Kebetulan kan kita bisa terpanggil ke sini karena video kita yang viral ya di TikTok atas nama Naposo HKBP Sutoyo. Oh, Nah, di sini kami perwakilan dari teman-teman muda-mudi HKBP Sutoyo ingin kasih pesan ke teman-teman semangat dalam persiapan acara Natal kita nanti. Kita lalui prosesnya masing-masing, kita latihan bareng, kita bisa sama-sama nanti di acara tanggal 14 kita sama-sama sukseskan acara kita dan jangan lupa kita harus tetap solid. Iya. Dan satu lagi, jangan lupakan esensi sebuah Natal. Iya. Natal itu sukacita di dalam hidup kita. Yang paling utama adalah persiapan diri kita sendiri. Semoga Natal nanti menjadi hikmat di tengah-tengah teman-teman semuanya di sini. Teman-teman yang ada di luar sana boleh merayakan Natal bersama keluarga dan juga teman-teman yang lain. Amin. Wah, terima kasih. Ya. Iya betul. Luar biasa. Natal tuh pasti membuat sukacitanya tuh melimpah-limpah ya. Dan Natal mulai dari dalam hati kita juga sukacitanya ya. Iya. Nah, sahabat yang baik,
kita sudah diberkati nih dengan sharing dari Teman-teman teman-teman kita semua dari ini ya, dari Kaum Muda HKBP Setoyo ini. Terima kasih ya. terima sangat kasih memberkati. banyak ya. Suaranya juga bagus nih. Iya, suaranya luar biasa, makanya viral ya. Iya. Nah, biar hari ini kita mau baca firman Tuhan ini ya, yang akan menguatkan kita tentunya dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Amin. Wah, ini Simeon padahal pada waktu itu baru melihat bayi Yesus aja. Iya, tapi dia sudah sukacita. Seperti itu ya. Iya. Nah, bayangkan betapa dia bersyukur ya bisa melihat bayi Yesus. Nah, hari ini kita melihat melalui firman Tuhan ini adalah kisah tentang seorang di Yerusalem yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, orang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Yaitu menantikan kedatangan penghiburan Israel, menantikan kedatangan Sang Juru Selamat ya. Yang menjadi terang bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa. Amin ya. Roh Kudus ada di atas Simeon dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan pada saat bayi Yesus ada di bait Allah dan karena kehendak disunat ya, karena Yesus akan disunat setelah genap 8 hari. Dan Roh Kudus membawa Simeon ini datang ke bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus. Wow. Ini kejadian luar biasa loh. Luar biasa Karena ya. seperti dipimpin sama Tuhan ya. Sementara orang mungkin lihat bayi Yesus Biasa aja. seperti bayi yang lain. Tapi Simeon tahu nih, Roh Kudus memberitahu dia bahwa ini beda. Amin. Ini adalah Sang Mesias itu ya. Nah, ketika Simeon melihat bayi Yesus di bait Allah, dia langsung dengan sukacita menyambut bayi Yesus itu. Dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatannya daripada-Mu. Yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Kemudian sambil menatang bayi Yesus, Simeon mengekspresikan rasa syukur dan sukacitanya kepada Tuhan dengan berkata bahwa bayi Yesus ini adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa yang lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Jadi apa yang dikatakan oleh Simeon kepada bayi Yesus ini adalah penggenapan dari Yesaya 49 ayat 6. Amin, betul ini semua sebetulnya kedatangan Yesus ini penggenapan semuanya ya. Jadi Yesus sebagai Mesias akan datang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Keselamatan yang daripada Tuhan ini sampai ke ujung bumi ya. Jadi kelahiran dan kedatangan bayi Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi janji Tuhan bahwa Tuhan datang dalam terang untuk membawa keselamatan di tengah dunia yang gelap ini. Wow, luar biasa, amin ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Biarlah kita meresponi dan menyambut Natal ini seperti Simeon yang menyambut bayi Yesus dengan penuh bersukacita gitu ya. Sebab Simeon sudah melihat dengan iman bahwa Tuhan sudah datang dalam terang. Artinya terang yang membawa keselamatan itu telah datang ke dunia. Amin. Nah sahabat yang baik, ingat ya, terang yang membawa keselamatan telah datang ke dunia ya. Jadi kita menyambut Natal ini dengan hati penuh syukur ya, dengan bersukacita. Sebab Tuhan datang dalam terang dalam kehidupan kita, dan terang yang membawa keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menerima anugerah keselamatan ini melalui Yesus, dan
kegelapan tidak berkuasa lagi dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Ya. Puji Tuhan. Mari kita menyambut Natal ini Amin. dengan kita bersyukur dan bersuka cita bahwa kegelapan sudah tidak berkuasa lagi dalam segala aspek kehidupan kita. Maka di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus kehidupan kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita dan pelayanan kita dapat menjadi terang, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, ingat ya, kegelapan tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita ya. Amin. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca ya. Silakan. Silakan. Ada DM dari @dian_92. Selamat pagi Pak Agus dan Bu Mala. Saya sudah menikah selama 7 tahun, namun saya belum dikaruniai momongan. Apakah Tuhan belum mengizinkan saya mendapatkan momongan? Saya minta bantuan doa agar saya cepat mendapatkan momongan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bian. Ya shalom Ya. Bian ya. Kami memahami tentunya keadaan Bian yang sudah 7 tahun menantikan momongan. Iya. Jadi sekarang Bian, mari kita jangan berespon negatif nih ya. Ya itu penting ya. Dan sepertinya kita berpikir sepertinya Tuhan belum mengizinkan. Iya. Mengapa? Karena Tuhan itu baik ya. Sekali lagi Tuhan itu Amin, baik. ya. Dan memiliki anak itu juga kehendak Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti Abraham dan Sarah yang sudah usia 100 tahun. Iya. Tetapi Tuhan bisa memberikan anak bagi mereka. Nah mari kita baca dalam Markus 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin ya. Nah Bian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan berdoa ya buat Bian dan sahabat yang baik yang juga menantikan momongan, kita akan berdoa. Percaya, pegang janji Tuhan ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami percaya hari ini Tuhan, Engkau mendengar doa dari Bian dan sahabat yang baik yang sedang menantikan momongan ini. Biarlah hari ini tangan Tuhan menjamah setiap kandungan yang ada. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, setiap kandungan terbuka dan mujizat Tuhan terjadi. Benih ilahi lahir pada Bian dan juga sahabat yang baik. Kami menolak semua kemandulan di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini mujizat-Mu terjadi, keturunan ilahi lahir dari Bian dan dari sahabat-sahabat yang baik yang sedang menantikan momongan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, kita sudah diberkati hari ini bersama dengan teman-teman dari Anak Muda HKBP Setoyo ya. Luar biasa ya. Terima kasih juga buat responnya kepada kami. Dan bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman dari kaum muda ya HKBP Setoyo ini yang luar biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih spesial Malam Natal menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami bahwa Tuhan datang sebagai terang. Pertama, menjelang Natal ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengintrospeksi diri kita dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan dan berani memutuskan untuk berhenti meninggalkan semua kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita tidak hidup dalam kegelapan tetapi kita hidup dalam terang. Dan yang kedua, menjelang Natal ini, mari kita membuka hati kita, mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan menjadi terang yang membawa keselamatan yang akan menerangi kehidupan kita. Maka hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita dibebaskan dari kegelapan dan segala sesuatu yang negatif. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini di momen menjelang Natal ini ya, engkau ingin bertobat, berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, meninggalkan semua kegelapan dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan terang yang membawa keselamatan dan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur dan percaya bahwa di dalam Yesus, terang yang membawa keselamatan itu sudah ada di dalam kami. Maka kegelapan tidak lagi berkuasa, sudah tidak berkuasa lagi dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk meninggalkan semua kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami hidup dalam terang, kami hidup benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kehidupan kami menjadi terang, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih spesial Malam Natal menerangi dalam kasih Tuhan. Nah setelah ini kita akan saksikan kesaksian pujian dari kaum muda HKBP Sutoyo ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.